Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa dari UIN Madura, Prodi PAI, ingin melakukan wawancara terkait etika profesi guru. Sebelumnya, kalau boleh tahu. Iya boleh. Nama saya Wilda Agustina Hidayati dari instansi SDN Jaring 1. Saya biasanya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Silahkan boleh ditanyakan atau diwawancara. Ya, tentang apa? Tentang etika profesi guru. Oke, tentang etika profesi guru. Di sini ada 13 pertanyaan, Bu, Ya, terkait etika itu. Yang pertama, mengapa penting bagi calon guru memahami etika profesi sebelum terjun ke dunia pendidikan? Ya, menurut saya karena kita adalah seorang pendidik, bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik anak atau siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya di masa depan, maka kita harus mematuhi dan mengetahui, apalagi mendalami tentang etika profesi guru. Etika profesi guru itu seperti bagaimana kita memperlakukan siswa kita secara adil, tidak membeda-bedakannya, baik dengan perbedaan latar belakang suku, agama, dan latar belakang keluarga. Jadi untuk setiap guru memang harus paham terlebih dahulu tentang bagaimana beretika sebelum mengajar atau terjun di lapangan. Seperti itu. Baik. Lalu apa makna etika profesi guru dan bagaimana peranannya dalam membentuk karakter pendidik yang ideal? Ya, jadi makna dari etika profesi guru setelah seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita harus mengetahui seperti apa sikap kita yang harus diterapkan terhadap setiap siswa, tidak membeda-bedakan siswa, terus bisa berlaku adil, memberikan hak dan kewajiban siswa secara pada tempatnya, sehingga itu bisa berguna bagi mereka, dan itu juga merupakan hal idealis yang bisa mencapai guru profesional. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik siswa bagaimana cara mereka beradab kepada guru dan orang tua ataupun masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya memberikan pengetahuan seperti mengajar matematika atau agama, pendidikan agama Islam, tapi juga bagaimana mereka menerapkan dalam keseharian seperti itu. Jadi langsung ada praktek di situ. Baik. Lalu bagaimana Ibu memaknai jabatan guru sebagai sebuah profesi dan bukan sekedar pekerjaan? Ya, saya memaknai guru itu sebagai profesi karena saya memiliki jiwa untuk mendidik anak. Jadi saya bukan hanya ingin mengajar mereka tentang pengetahuan, tapi saya ingin mereka menjadi pribadi yang bisa mandiri di masa depan. Seperti contohnya ketika mengajarkan etika kepada anak, seperti makan dengan cara duduk, minum duduk, dan membaca doa sebelum makan dan minum, itu adalah hal yang paling utama. Dan ketika dalam pembelajaran dalam lingkungan sekolah, saya juga kadang menegur anak ketika berlarian di koridor sekolah, koridor kelas. Jadi bagaimana mereka menyapa setiap guru jika mereka bertemu dengan para guru gitu. Misalnya dengan mengucapkan salam atau bersalim, menyapa, senyum, seperti itu.
Baik, selanjutnya apa apa saja kompetensi utama yang harus dimiliki seorang pendidik agar dapat disebut profesional menurut Ibu? Menurut saya kompetensi setiap pendidik itu selalu harus dikembangkan atau ditingkatkan. Jadi untuk menjadi seorang guru profesional bukan hanya satu kali belajar, tapi akan terus belajar. Seperti pada saat ini kita memang menggunakan kurikulum Merdeka yang mana agak berbeda dengan kurikulum KTSP, kurikulum K13 yang lalu itu. Jadi dalam kurikulum ini kita dituntut untuk terus belajar. Apa yang belum dipahami maka kita harus meningkatkannya dengan mengikuti berbagai diklat atau webinar, bisa juga dengan mengikuti atau berkontribusi dalam kelompok komunitas guru mengajar gitu. Dan menurut saya untuk bisa dikatakan sebagai guru yang kompeten dan profesional, maka kita harus meningkatkan literasi dan numerasi. Hal itu adalah penting bagi kita sebagai seorang guru karena untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa kita harus menambah ilmu pengetahuan kita juga dengan cara menambah literasi dan numerasi. Seperti itu deh. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu penerapan kode etik guru dalam menghadapi dilema etis di sekolah? Ya, dilema itu memang selalu ada ya. Jadi kalau di sekolah itu memang tidak selalu berjalan mulus. Kalau mengajar di kelas, semisal seperti itu ya. Jadi kita akan menemukan berbagai tantangan dan hambatan yang ada dalam setiap pembelajaran. Jadi setiap pertemuan itu yang awalnya kita rencanakan untuk mengajar azan misalnya ya, mengajar azan sama iqomah, kadang hanya yang bisa disampaikan hanya tentang azannya. Mengapa begitu? Karena kita harus memanajemen kelasnya juga. Harus memanajemen kelasnya, mengatur bagaimana. Kalau saya itu kan ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau kelas 1 itu harus diatur bagaimana caranya mereka bisa mendengarkan dan tidak bosan. Karena kelas 1 itu butuh visualisasi masih. Bukan hanya untuk mendengarkan guru terus, tapi harus dengan gambar yang atau media yang menarik seperti gambar, video, atau game ya. Ya seperti itu. Bisakah Ibu memberikan contoh perilaku etik yang harus dijunjung tinggi oleh guru dalam lingkungan sekolah? Perilaku etis, oke. Menurut saya adalah kejujuran, kedisiplinan. Ketika masuk ke sekolah harus tepat waktu. Misalnya jam 7 sudah ada di sekolah, dan jam pulangnya juga tidak pulang duluan. Biasanya kalau ada kepentingan ya monggo untuk izin dulu kepada kepala sekolah misalnya. Tapi kalau bisa balik lagi gitu ke sekolah. Itu aja. Jadi kedisiplinan dan kejujuran adalah yang hal terpenting untuk menjadi seorang guru yang bisa dicontoh sama murid-muridnya. Baik. Lalu apa manfaat utama bergabung dengan organisasi profesi guru bagi peningkatan kualitas seorang pendidik? Ya, menurut saya profesi guru itu, guru profesional, ketika kita mengikuti PPG ya. Nah, PPG, pendidikan guru profesional, itu berbeda sekali sangat berbeda dengan pendidikan guru ketika kita menempuh S1 atau sarjana.
Di sana kalau S1 hanya lebih ke dalam poin pengetahuan yang diajarkan oleh berbagai dosen. Tapi untuk yang pendidikan profesi guru ini lebih menekankan ke cara bagaimana kita mengatasi emosi anak. Jadi ada mata kuliah itu seperti bagaimana cara mengatasi emosi siswa, meningkatkan emosional siswa dalam pembelajaran. Maksudnya bukan marah-marah seperti itu ya, tapi lebih ke bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang baik, yang positif untuk proses pembelajaran menjadi lebih baik gitu. Jadi lebih mendidik guru di pendidikan profesional profesi guru itu lebih mendidik guru untuk mengajar dan mendidik siswa menjadi lebih baik gitu. Lalu bagaimana ibu menyeimbangkan antara menuntut hak sebagai guru dan menjalankan kewajiban secara profesional? Ya, hak dan kewajiban ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Hak kita hak kita sebagai guru yaitu mendapatkan ilmu, karena berbagi ilmu kepada siswa itu bukan hanya siswa yang belajar, tapi kita juga mendapatkan pelajaran penting di situ tentang kehidupan, baik tentang pengetahuan baru atau cara ampuh atau yang lebih ampuh mengajarkan siswa ke depannya. Yang pertama ilmu, yang kedua haknya kita tentu pasti itu adalah gaji ya. Itu juga hak kita. Kita ngajar, kita mendidik siswa, maka kita perlu dibayar gitu. Terus kalau yang kewajiban kita sebagai guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Bagaimana cara siswa itu tidak terlambat. Jadi kita bekerja sama, berkoordinasi dengan para guru dan kepala sekolah, berkoordinasi juga dengan orang tua murid atau wali murid. Jadi kita sebagai guru harus mengembangkan hubungan yang baik dengan wali murid, dengan para guru atau kepala sekolah dan masyarakat sekitar. Kenapa masyarakat sekitar juga harus diminta kerjasama? Karena kita kadang-kadang perlu mendatangkan seorang profesional, seperti misalnya siswa kita perlu nih pengetahuan tentang pertanian, maka kita mendatangkan ahli tani dari pertanian, dari pihak pertanian atau petani asli, bagaimana sih cara bercocok tanam, itu bisa didatangkan ke sekolah. Atau kita yang melakukan study tour atau study visual ke mereka, misalnya ke peternakan, bagaimana cara memberikan pakan ternak yang bagus gitu. Itu bisa menjadikan siswa belajar menjadi lebih baik. Menurut Ibu, bagaimana guru profesional bisa memengaruhi efektivitas proses pembelajaran di kelas? Ya, menurut saya ya, karena kita adalah seorang guru profesional, kebetulan saya sudah menempuh pendidikan program profesi guru, program baru waktu itu PPG Prajabatan 2022 angkatan 1. Jadi dalam sebuah kelas ketika kita mengajar itu perbedaan guru yang belum profesional, belum menempuh pendidikan PPG sama yang sudah menyelesaikan pendidikan PPG itu berbeda. Karena setelah kita mengikuti pendidikan profesi guru, kita mengetahui bahwa bagaimana cara, metode pendekatan dan model yang bisa meningkatkan
pemahaman siswa dalam pembelajaran. Dan juga kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi kalau setelah saya mengikuti pendidikan profesi guru ini, saya mengetahui bahwa memang perlu setiap semester itu atau setiap awal bab itu perlu diadakan pretest. Kenapa pretest? Untuk kita mengetahui sejauh mana atau kemampuan awal apa yang diketahui oleh siswa, sehingga kita bisa merancang modul ajar atau rencana pembelajaran yang terbaik yang bisa membantu peserta didik menjadi lebih mudah memahami materi. Seperti itu. Lalu apa peran guru dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan inklusif bagi semua siswa? Ya, jadi peran guru di situ dalam membentuk suatu lingkungan belajar yang baik dan positif sangat diperlukan. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memanajemen kelas. Misal ada anak yang menangis, di belakang ada anak yang bertengkar, bagaimana cara kita menstabilkan suasana kelas menjadi kondusif lagi. Karena kalau ada satu aja anak yang sudah tidak kondusif akan mengganggu siswa lain untuk konsentrasi belajar. Jadi konsentrasi mereka akan buyar gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui latar belakang siswa, seperti apa sih siswa itu kalau di rumah. Jadi perlu adanya home visit setiap kenaikan kelas, atau misalnya ya saya guru mapel kan, jadi saya menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing bagaimana anak si A ini, siswa A ini bagaimana di rumahnya, keluarganya bagaimana, karena situasi atau suasana di rumah juga mempengaruhi emosional siswa. Jadi kita perlu mengetahui setiap siswa itu seperti apa latar belakangnya, agar kita ketika ada permasalahan di kelas kita bisa mengatasi dengan solusi yang baik gitu. Lalu pendekatan pengembangan profesi seperti apa yang menurut Ibu paling cocok diterapkan bagi guru pemula? Menurut saya pendekatan yang paling cocok itu TARL. Untuk guru pemula ya, TARL. Kenapa TARL? Karena sebelum kita mengajar itu kita perlu melakukan pretest terlebih dahulu, sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran yang sebelumnya dan apakah mereka akan mampu untuk memahami pelajaran yang akan kita ajarkan pada saat ini gitu. Jadi kita mengetahui hasil pretestnya. Setelah itu kita bisa mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi TARL ini adalah teaching at the right level. Teaching at the right level ini mengelompokkan siswa sesuai dengan level kemampuannya. Jadi ada siswa yang agak lambat untuk menangkap pembelajaran, menangkap materi pembelajaran, itu dikelompokkan. Terus ada siswa yang sedang, ada siswa yang cepat paham. Nah, mereka dikelompokkan berdasarkan levelnya. Mengapa begitu? Karena jika kita tidak mengelompokkan mereka dan memberikan materi secara umum, kelompok anak yang levelnya tinggi, yang cepat paham, mereka akan bosan dan akan meremehkan pelajaran yang akan dilakukan setiap pertemuan. Dan untuk anak-anak yang levelnya rendah, maka mereka akan bosan karena tidak paham apa sih yang disampaikan oleh guru itu gitu. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak sesuai dengan level masing-masing, seperti itu. Lalu model pengembangan profesi guru yang paling Ibu anggap efektif untuk diterapkan di lingkungan pendidikan saat ini? Ya, menurut saya model pembelajaran
Yang paling efektif ada dua sih. Ada problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, dan project based learning. Jadi ada pembelajaran yang berbasis proyek. Apa bedanya sih kalau yang pembelajaran PBL berbasis masalah ini? Yaitu kita memberikan suatu masalah atau suatu stimulasi agar anak mau berpikir dan berpendapat terlebih dahulu sebelum materi pembelajaran dijelaskan oleh guru. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu PJBL berbasis proyek. Jadi kalau proyek itu siswa akan ada karya setelah materi pembelajaran dipahami dan selesai, mereka akan membuat sebuah karya yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, seperti itu. Kayak membatik, nah itu juga PJBL. Ya, lanjut. Ini yang terakhir ya Bu. Iya. Ibu kan tadi sempat menyebutkan alumni PPG Praja Iya. yang pertama kan? Iya, alumni PPG Prajabatan tahun 2022. Lalu pengalaman atau pandangan Ibu tentang efektivitas PPG tersebut dalam mencetak guru yang berkualitas. Iya, menurut saya selama mengikuti pendidikan profesi guru pada saat itu, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa pada waktu itu. Jadi saya memang sangat bersungguh-sungguh untuk menjalani pendidikan tersebut, dan menurut saya sangat efektif untuk para lulusan sarjana pendidikan, baik itu sarjana pendidikan maupun bukan sarjana pendidikan, atau yang murni seperti IPA murni atau fisika murni, karena banyak juga teman-teman saya berasal dari non pendidikan tapi IPA murni atau kimia murni, seperti itu. Jadi pendidikan profesi guru ini sangat melatih siswa, melatih kami sebagai calon guru untuk bagaimana sih kami bisa mendidik siswa dengan baik, gitu ya. Menurut saya program PPG Prajabatan atau PPG calon guru sangat cocok untuk mahasiswa lulusan sarjana untuk menempuh program pendidikan profesi guru, karena di situ ada dosen yang bisa memberikan penjelasan jika kita belum mendalami materi. Jadi ada dosen untuk konsultasi, juga ada dosen, dan juga ada seminar. Dalam proses pendidikan profesi guru tersebut ada seminar itu nanti di akhir. Terus juga ada proyek karya yang dilakukan dengan kerjasama dengan sebuah komunitas atau desa atau lembaga pendidikan atau lembaga yang berkaitan dengan sosial juga bisa. Itu semuanya menjadi tugas yang dilakukan secara berjangka panjang. Jadi ada tugas secara terus-menerus. Biasanya itu dilakukan di LMS, dan untuk untuk ikut program pendidikan profesi guru ini memang tidak semudah kita mengikuti ujian atau tes masuk untuk universitas, karena memang ada beberapa tahapan. Kalau tidak salah waktu itu ada 3 tahapan. Jadi ada tahap administrasi, kemudian tahap tes substantif. Jadi ini tes kemampuan literasi dan numerasi kita, serta tes tentang bidang pengetahuan kita. Misalnya kita mau ikut PPG Prajabatan tentang PAI. Jadi tentang PAI kita harus belajar tentang itu. Dan kemudian jika lulus, maka kita akan masuk ke tahap wawancara. Wawancara ini dilakukan secara online
dan jika kita lulus bisa menempuh pendidikan profesi guru. Dan untuk lulus dari program profesi guru tersebut kita harus menulis esai. Bukan esai, tapi jurnal yang nantinya akan di-upload atau diterbitkan. Nah, kemudian kita juga akan mengikuti UKPPG. Jadi UK itu ada tes tulis, biasanya dilakukan dengan cara CAT, terus CAT, kemudian tes mengajar. Jadi tes mengajar itu satu pertemuan, dalam satu pertemuan itu ada dua video, ada satu video full atau utuh, ada yang video edit, seperti itu. Itu menentukan kelulusan ya. Baik, mungkin itu saja Bu yang dapat saya tanyakan tentang etika profesi guru. Sekian Ibu. Terima kasih Iya. atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses ya Mas. Oke.